Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Dan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait proposal tesis yang telah dibuat sebagai tugas metodologi penelitian dan pendidikan. Baik, kita mulai. Pada kesempatan ini, hasil presentasi saya, hasil tugas saya akan saya presentasikan. Judul yang saya buat adalah terkait pengembangan Artificial Neural Network (ANN) untuk prediksi bidang kecerdasan siswa berdasarkan teori Wiwekasanga atau 9 kecerdasan kontekstual. Baik, saya sampaikan dalam bentuk Word biar sekaligus melihat aturan dalam penulisan untuk proposal tesis. Nah, ini adalah covernya sesuai dengan acuan proposal tesis diajukan kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Saya tuliskan diajukan kepada Fakultas Teknik karena prodi S2 PTI sendiri mulai tahun ini, semester ini sudah berada di Fakultas Teknik. Jadi secara administrasi, secara tidak langsung semuanya diajukan ke Fakultas Teknik. Sudah bukan PPS lagi, program pasca sarjana. Kemudian oleh nama saya Abdul Haris Riani, NIM 20720251006, S2 Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah lembar cover yang terisi adalah lembar kosong dengan logo emas, saya isikan. Baik, kemudian halaman selanjutnya kaitan dengan lembar persetujuan. Ini saya buatkan sesuai dengan format proposal tesis dengan judul pengembangan Artificial Neural Network (ANN) untuk prediksi bidang kecerdasan siswa berdasarkan teori Wiwekasanga 9 kecerdasan kontekstual. Telah memenuhi syarat dan ini sebenarnya tanggalnya adalah pada saat tanggal di ACC-nya di bulan Juli. Nanti setelah dipresentasikan. Nah, di sini ketua prodinya Pak Fatul sendiri, kemudian dosen pembimbing saya masukkan dosen pengampu mata kuliah Dr. Nasdi Waliwanti MPD. Baik. Kemudian daftar isi biar membantu penulisan. Daftar isi ini saya sudah buatkan secara otomatis sehingga isi dan halaman ini sudah terisi otomatis. Secara garis besar saya akan jelaskan dulu apa saja yang ada dalam proposal ini dari daftar isi ini. Selain halaman sampul, ada lembar persetujuan, kemudian penomoran halamannya sesuai dengan aturan yang diminta, di mana di awal dengan angka rumah kecil, kemudian biasa daftar isi, ada daftar tabel, kemudian ada daftar gambar, kemudian bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 kajian pustaka, kajian teori, membahas tentang artificial neural network-nya, kemudian bagaimana arsitektur artificial neural network-nya, kemudian artificial neural network backpropagation-nya, definisi kecerdasan, kemudian teori kecerdasan Wiwekasanga. Kemudian hasil penelitian yang relevan, ini sudah dibahas sebelumnya di presentasi sebelumnya. Kemudian pertanyaan penelitian atau hipotesis. Kemudian bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini beberapa rancangan, yaitu desain metode penelitian, rencananya prosedur pengembangan, studi pendahuluan, kemudian tahap pengembangan artificial neural, tahap penelitian desain, tempat dan waktu subjek penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, data awal pelaksanaan penelitian, data penelitian, analisis data, analisis hasil, dan analisis keefektifan hasil. Nah, ini beberapa step yang ada di bab 3 nanti. Jadi pada intinya metode penelitian yang digunakan adalah penelitian R&D. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar
Daftar pustaka juga sudah dibuat secara otomatis, memanfaatkan fitur yang dimiliki oleh Word, kemudian lampiran. Kemudian untuk aturan daftar pustaka sendiri saya menggunakan format apa persinam, nah, karena bawaan Wordnya apa. Gitu ya. Kemudian daftar tabel, hanya ada satu tabel yang ada, itu tabel Wiwipasana 9 kecerdasan kontekstual dan nampaknya dalam pembudayaan kompetensi. Ya. Kemudian daftar gambarnya, gambar 2.1, saya membuat penomoran ini sesuai dengan arahan 2.1, 3.1, dan seterusnya, artinya gambar ini berada pada bagian bab 2 dan bab 3. Kemudian kita masuk di bab pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan punya peran yang cukup besar dalam mempengaruhi kesuksesan kerja atau karir bagi seorang individu. Karir yang memuaskan menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Karir adalah sebuah proses yang terjadi selama masa kehidupan. Setelah memasuki jenjang sekolah menengah atas atau SMA, individu akan mulai memilih langkah hidupnya dan salah satunya adalah jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebelum memasuki jenjang pendidikan yang tinggi, langkah awal yang harus dilakukan oleh individu setelah lulus SMA yaitu memilih jurusan pada perguruan tinggi yang dituju. Nah, jurusan kuliah merupakan cabang ilmu pilihan di mana calon mahasiswa memilih berdasarkan minat atau bakat yang ia miliki dan gali sendiri selama pendidikan sebelumnya. Atau cabang ilmu tersebut dipilih untuk mendukung karirnya di kemudian hari. Nah, sehubungan dengan hal tersebut muncul banyak permasalahan dalam pemilihan jurusan dalam memasuki dunia perkuliahan di perguruan tinggi. Salah satunya adalah salah jurusan. Banyak keluhan salah jurusan. Kemudian permasalahan salah mengambil jurusan ini merupakan salah satu dilema yang dialami oleh mahasiswa atau pelajar saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya hasil survei dari lembaga ICCN yang dilakukan pada tahun 2017 mengatakan bahwa 87% mahasiswa mengatakan bahwa mereka merasa salah memilih jurusan. Artinya pengakuan tentang salah jurusan ini selain keluhan, juga ada data juga yang dikeluarkan oleh lembaga ICCN pada tahun 2017 bahwa keluhan mahasiswa yang diambilkan data itu 87% merasa salah memilih jurusan. Nah, hal ini cukup berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa itu sendiri maupun masa studi, terlebih lagi pada karir mereka di masa depan. Nah, selain itu, prestasi maupun masa studi mahasiswa tersebut juga akan mempengaruhi mutu atau akreditasi sebuah lembaga pendidikan atau kampus yang terkait. Nah, ketidaksesuaian jurusan dengan kemampuan mahasiswa menandakan adanya ketidaksiapan dari mahasiswa itu sendiri sebelum memilih dan memasuki dunia kampus. Untuk itu, dalam mengantisipasi hal tersebut, penentuan bidang dan minat yang dimiliki oleh siswa harus benar-benar dipersiapkan dan direncanakan oleh pihak sekolah maupun orang tua sedari awal masa studi di sekolah. Dengan demikian, dengan adanya persiapan tersebut diharapkan pada akhir masa studi di sekolah menengah atas, siswa tidak lagi bertanya terkait jurusan apa yang cocok diambil untuk pendidikan lanjut. Nah, kemudian menurut Cokroamidjojo dalam Sakeli 2011, perencanaan memiliki arti sebuah proses persiapan yang akan dilakukan di mana kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, dalam merencanakan sesuatu, seseorang berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mencapai sebuah tujuan dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan tanggapan Barbara Becker dalam Rustiadi 2008 bahwa perencanaan merupakan suatu cara yang rasional untuk mempersiapkan masa depan. Artinya perencanaan suatu cara yang rasional. Perencanaan merupakan sebuah langkah awal menuju sebuah kesuksesan di masa depan. Dalam hal ini, ketika seseorang sudah mengetahui dan merencanakan dari awal pilihan jurusan yang akan ia tempuh nanti di masa depan, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi karir di masa depan. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak punya perencanaan dari awal, maka dapat dipastikan bahwa langkah selanjutnya yang ditempuh tentu akan tersendat. Oke. Nah, kemudian menurut Alder dalam studi 2008, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Jadi setelah memiliki perencanaan, kemudian
kemudian kita akan menetapkan tahapan apa yang kita ambil. Nah, ketika seseorang sudah memiliki sebuah perencanaan, maka tentunya dalam perencanaan tersebut diisi dengan langkah-langkah tujuan yang akan dicapai, serta kendala yang mungkin saja akan dihadapi, beserta solusi atau langkah pencegahan. Oleh karena itu, penting adanya bahwa perencanaan harus dilakukan sebelum bertindak terhadap suatu hal. Yang katakan ada seseorang atau siswa kelas 12 SMA yang tidak memiliki perencanaan dalam hal melanjutkan sekolah. Kemudian di tengah perjalanan ia merasa bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan bakat dan minat yang ia miliki. Hal ini tentu saja tidak hanya berpengaruh dan memperpanjang masa studi, tapi juga berpengaruh pada karir yang akan diambil di masa depan. Dalam arti, meskipun ia mampu menyelesaikan masa studi, tetapi kemampuan dimiliki untuk karir kedepannya tidak akan bisa optimal, atau malah akan melenceng dari jurusan yang mereka ambil pada saat kuliah. Nah, berdasarkan keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan juga, Hanif Dakri mengatakan bahwa pertumbuhan angkatan kerja baru rata-rata sekitar 2 juta orang. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 37% angkatan kerja yang bekerja sesuai dengan jurusan pendidikan yang ditekuni. Artinya, sebanyak 63% orang Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, selain itu, permasalahan lain yang menjadi kendala adalah adanya pekerja yang memiliki kemampuan di bawah kualifikasi, di mana status pendidikan tidak sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan Mardiana 2017, referensinya nanti bisa dilihat di daftar utara. Kemudian kejadian mismatch tersebut menimbulkan kehilangan kesempatan kerja yang tidak sedikit. Bayangkan ilmu yang telah dipelajari dalam kurun waktu 4 atau 5 tahun ataupun lebih di bangku kuliah menjadi tidak terpakai secara optimal. Maka idealnya seseorang bisa menekuni karir dan profesi yang sesuai dengan jurusan saat kuliah. Nah, kemudian berkaitan dengan apa yang dibahas, kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kecerdasan ganda kontekstual Wibakasana merupakan pengembangan dari ketujuh kecerdasan manusia dalam perspektif biologis yang terdiri dari musical intelligence, bodily kinetic intelligence, logical mathematics intelligence, linguistic intelligence, spatial intelligence, interpersonal intelligence, dan interpersonal intelligence. Disampaikan oleh Gardner di 1993, yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 6 kecerdasan ganda kontekstual, yaitu teknologi, intelijen, ekonomi intelijen, social intelijen, political intelijen, kultur intelijen, dan learning intelijen. Ini dibuat oleh Cheng 2005 dalam teori Pentagon. Nah, hal ini diasumsikan bahwa karir atau pekerjaan seseorang dalam konteks kehidupan yang kompleks dapat diklasifikasikan ke dalam 5 bidang, yaitu teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian dikembangkan menjadi 9 kecerdasan ganda kontekstual yang disebut dengan Wibakasana oleh Dr. Putu Sudira tahun 2011. Nah, prediksi bidang kecerdasan merupakan salah satu langkah perencanaan yang dilakukan untuk mengetahui bidang kecerdasan apa yang dimiliki oleh siswa, di mana hasil dari prediksi tersebut nantinya akan menjadi acuan atau rekomendasi bagi siswa tersebut untuk diarahkan pada pemilihan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang mereka miliki. Langkah ini merupakan langkah awal yang harusnya dilakukan oleh siswa, guru maupun orang tua untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut, sehingga akan lebih mudah diarahkan ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa yang bersangkutan. Jika dari awal siswa sudah mengetahui tingkat kemampuannya dalam sebuah bidang, maka hal tersebut setidaknya menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, kemudian Artificial Neural Network atau ANN adalah suatu metode yang meniru jaringan saraf biologis yang mempelajari sesuatu. Salah satu implementasi ANN yang banyak digunakan adalah untuk memprediksi. Nah, sejak pertama kali dikenalkan, Artificial Neural Network telah banyak diimplementasikan dalam berbagai bidang keilmuan. Salah satu implementasi ANN yang paling banyak digunakan adalah sebagai prediksi dan peramalan. Prediksi performa akademik mahasiswa menggunakan ANN telah dilakukan oleh CRISP. CRISP melakukan prediksi presentasi masa studi mahasiswa, nilai indeks kumulatif, kelulusan masa studi dengan menggunakan data akademik mahasiswa selama kuliah, usia, jenis, kelamin, ras, kemampuan membaca, dan nilai aman
Deacon collect testing digunakan sebagai variabel prediksinya. Ini berada pada materi asal komunikasi 2013. Kemudian berdasarkan uraian tadi, paparkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengembangan artificial neural network (ANN) untuk memprediksi bidang kecerdasan siswa berdasarkan konsep kecerdasan wicaksana. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan model program yang dapat memberikan rekomendasi bidang kecerdasan siswa berdasarkan teori pengelompokan bidang kecerdasan wicaksana. Nah, itu judul yang akan saya coba angkat dengan latar belakang kesalahan jurusan lah, kemudian perlunya perencanaan dan lain sebagainya. Baik, pada bagian kedua adalah identifikasi masalah. Ada beberapa. Yang pertama, banyaknya keluhan terhadap masalah jurusan yang berdampak pada durasi masa studi dan karir ke depan. Kemudian, banyaknya pekerja yang memiliki standar yang rendah akibat ketidaksesuaian jenis pekerjaan dan bidang lulusannya. Yang pertama ini hasil survei tadi salah jurusan. Yang kedua ini hasil data dari Menteri Ketenagakerjaan juga. Kemudian yang ketiga, ini menjadi dilema bagaimana cara memprediksi bidang kecerdasan siswa yang menggunakan artificial neural network sendiri. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan artificial neural network ini untuk pengelompokan kecerdasan siswa. Ini tentu beda. Yang pertama itu bagaimana cara memprediksinya bidang kecerdasan siswa ini. Kemudian bagaimana mengembangkan ini untuk pengelompokan kecerdasan siswa, gitu ya. Jadi bagaimana penggunaannya untuk prediksi, kemudian bagaimana cara mengembangkannya ini untuk pengelompokan. Ya. Jadi ada berpisah. Kemudian bagaimana pengelompokan kecerdasan berdasarkan teori wicaksana. Nah, bagaimana sih kelompok kecerdasan itu sendiri berdasarkan teori wicaksana. Itu beberapa permasalahan yang ada. Kemudian di pembatasan masalah. Berdasarkan beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti mencakup pada bagaimana pengembangan artificial neural network (ANN) yang akan digunakan untuk memprediksi bidang kecerdasan siswa berdasarkan teori wicaksana. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengembangan artificial neural network (ANN) yang digunakan untuk memprediksi bidang kecerdasan siswa. Yang kedua, bagaimana pengelompokan kecerdasan siswa berdasarkan teori wicaksana. Ya, tujuan penelitian ini berdasarkan mengetahui bagaimana cara pengembangan artificial neural network (ANN) dalam berbagai bidang siswa, kemudian bagaimana cara pengelompokan kecerdasan siswa berdasarkan teori wicaksana. Pengelompokan ini tentu menggunakan ANN, gitu ya. Kemudian manfaat penelitian secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang bagaimana pengembangan metode artificial neural network atau ANN dalam memprediksi bidang kecerdasan siswa berdasarkan teori wicaksana. Sementara itu, manfaat penelitian secara praktis ialah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh pihak sekolah untuk membantu siswa sekolah menengah atas atau kejuruan dalam mempertimbangkan jurusan yang akan dipilih di perguruan tinggi nantinya. Kemudian kajian pustaka, beberapa bagian poin A yaitu kajian teori, sedangkan bagian B adalah hasil penelitian yang relevan. Kita bahas dulu dalam kajian teori. Untuk kajian teori ini saya membahas ada 5 teori, yaitu yang berkaitan dengan artificial neural network, arsitekturnya, kemudian bagaimana AN berkomunikasi untuk menggapai kecerdasan dan teori kecerdasan wicaksana. Nah, kita mulai dari ANN sendiri. ANN merupakan sebuah sistem cerdas yang digunakan untuk mengolah informasi yang merupakan perkembangan dari generalisasi model matematik. Mungkin nggak terlalu saya bahas detail, tapi intinya kenapa menggunakan ANN ini, karena metode ini sudah banyak menggunakan untuk prediksi. Gitu ya. Nah, ini fungsi dari neural network diantaranya adalah pengklasifikasian pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola-pola yang sejenis, mengoptimasi permasalahan, dan prediksi. Ini beberapa fungsi dari neural network itu sendiri. Kemudian arsitektur dari neural network ini sebenarnya dibagi dalam 2, yaitu ada single layer network dan
multi layer network. Single layer dan multi layer ini sebenarnya hanya dibedakan pada hidden layer-nya ini, gitu ya. Jadi kalau single layer itu dia hanya memiliki satu layer, gitu, seperti ini. Ini adalah contoh single layer. Kemudian kalau multi layer itu dia terdiri dari dua layer. Jadi ada input, ada layer hidden layer 1, hidden layer 2, 3 dan seterusnya, kemudian output layer. Makanya ini multi layer artificial network itu hidden layer-nya yang lebih dari satu dua ke atas. Kemudian artificial neuron backpropagation. Nah, kalau backpropagation ini intinya bahwa ini agar menghasilkan sebuah prediksi yang lebih optimal, maka dia harus kita lakukan ujian ulang atau mempropagasi kembali dengan memperhatikan error yang ada, dengan tujuan itu untuk memperkecil nilai error outputnya. Kalau tahapnya dapat dilihat pada diagram ini, gambar ini, mulai inisialisasi bobot awal. Inisialisasi bobot awal ini adalah untuk perhitungannya nanti bobot awalnya berapa. Kemudian tahap perambatan majunya, cek error awal. Jika ya, ini jika tidak, kemudian tahap perambatan balik, tahap perubahan bobot dan bobot. Artinya setelah ada error, dirasa tidak ada error, maka kita coba hitung ulang lagi. Itu seterusnya. Kemudian definisi kecerdasan. Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan dalam memahami sesuatu dan kemampuan dalam berpendapat. Nah, mengenai kecerdasan ini sangat bermampu mengukur keberhasilan anak, untuk mengelola dan lain sebagainya. Nanti dibahas khusus. Kemudian kecerdasan wicaksana. Dalam kecerdasan wicaksana ini yang disoroti ada 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan belajar, kecerdasan teknologi, kecerdasan politik, kecerdasan ekonomi, statis, intelektual, sosial, ekologi, emosional, spiritual, dan seni budaya. Nah, tujuannya sebenarnya dalam mengambil kecerdasan ini, saya punya arahan bahwa misalnya ini, kecerdasan emosional spiritual ini definisinya seperti ini. Kemudian dampak yang diharapkan dalam penggunaan kompetensi ini adalah ini. Jadi saya dalam pengelompokan artificial neuronnya sudah punya arahan. Artinya kalau data-data yang dikumpulkan kemudian mengacu pada data emosional spiritual ini, jadi saya dapat merekomendasikan hasil angkatannya berapa persen, berapa nilai dari hasil perhitungannya. Oh ternyata nanti di hitungannya mengarah ke kecerdasan emosional spiritual sekian persen, kemudian sosial ekologi sekian persen, sehingga kita bisa membuat pengetatan skala bahwa seorang anak jika kita menggunakan ANN tadi pengelompokannya kita bisa mengarahkan oh ternyata kemampuan teknologinya itu sekian sekian, jadi dia sudah punya gambaran kecerdasan yang dimilikinya itu lebih dominan yang mana, sehingga ketika dia sudah punya kelompok dominan kecerdasannya, maka dia bisa menentukan jurusan yang mendekati dengan kemampuannya ini, kecerdasannya ini, jurusan apa saja. Nah, mungkin saya tidak akan membahas sampai jurusan mana, karena beragamnya jurusan yang ada di Indonesia, gitu ya. Misalnya, saya ambil kecerdasan teknologi. Nah, untuk teknologi ini jurusannya banyak sekali. Misalnya, saya sendiri ada elektronika, informatika, ada informasi, kemudian ada yang bedakan lagi, ada sistem informasi, ada pendidikan teknik elektronika, ada teknik elektronika. Nah, terkait itu kita harus melihat lagi bagaimana akreditasinya. Nah, ini perlu diperhatikan akreditasi A, B, C dan lain sebagainya. Nah, maka saya tidak nyampe di tataran untuk merekomendasikan jurusan apa dan di mana, tapi hanya merekomendasikan kecerdasannya. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah perencanaan untuk dia memilih jurusan apa nanti berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya. Kemudian penelitian yang relevan mungkin tidak terlalu saya bahas agak lama karena sudah di presentasi sebelumnya. Tetap penelitian dilakukan oleh Bill Clinton, itu analisis jaringan saraf tiruan dalam memprediksi tamu hotel non bintang. Nah, ini jadi judulnya, artinya prediksi jumlah pengunjung, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penerapan algoritma cepat untuk penentuan jurusan mahasiswa. Nah, yang membedakan dengan judul yang ini yaitu kalau dari yang dibahas oleh Liliana ini menggunakan algoritma C45 ini, data mahasiswa tersebut diolah, dikumpulkan, artinya si mahasiswa ini sudah kuliah di jurusan itu, gitu ya.
kemudian diolah dengan data kawan-kawan yang lain, kemudian diprediksi, dihasilkan. Dia menggunakan algoritma Night Bias dan decision tree. Itu keluarannya adalah memberi jawaban bahwa si anak ini sesuai dan tidak sesuai dengan jurusan yang sudah dia tekuni. Nah, artinya tidak dia pada penelitian ini menurut saya tidak memberikan rekomendasi yang lebih bermanfaat hanya untuk mengetahui mahasiswa yang ada di kuliah itu sesuai atau tidak. Nah, kalau berdasarkan penelitian yang saya jual ini, saya mengambil data di sekolahnya anak, jadi berupa nilai sama datanya dari data yang seperti ini rencananya, kemudian nanti diolah, kemudian diberikan rekomendasi bahwa dia berada pada kebiasaan ini, maka dia bisa mengambil kuliah ini. Nah, tapi kalau untuk yang data ini hanya melihat hasilnya sesuai dan tidak sesuai dengan catatan jurusan yang ada, mahasiswanya sudah kuliah di situ. Nah, itu yang membedakan dengan penelitian kedua ini. Artinya saya sedikit mencoba melakukan pengembangan. Dan kemudian pertanyaan penelitiannya bagaimana hasil pengembangan ini. Kemudian bagaimana perencanaan dan pengembangannya, bagaimana pengelompokan kecerdasannya, bagaimana tanggapan pengguna terhadap produk yang dikembangkan. Kemudian bab 3, metode penelitian. Desain metode penelitian ini, metode pendekatan dan penelitian itu dengan pendekatan penelitian dan pengembangan research and development. Tegal 1996. Ini enggak terlalu saya pakai, itu perlu ya. Baik, saya langsung di bagian ini beberapa tahap dalam pengembangannya. Pertama adalah research and information collection planning, yaitu mengkaji dan mengumpulkan informasi termasuk dengan membaca literatur, mengobservasi, interview, dan menyiapkan laporan tentang kebutuhan pengembangan. Nah, pada tahap ini, kalau di posisi saya ada saya jelaskan nanti di bawahnya, yaitu mengkaji dan mengumpulkan informasi, termasuk pembuat proposal ini saya mengkaji untuk informasi bagaimana kecerdasan gitu. Kemudian mencari beberapa data atau sebanyak-banyaknya. Kemudian melakukan observasi. Observasi saya di sini lebih kepada pengamatan apakah NN ini bisa benar-benar dilakukan untuk prediksi. Gitu. Tapi hasil observasi saya sementara bisa, gitu ya. Kemudian interview dan menyiapkan laporan tentang kebutuhan pengembangan. Nah, untuk interview dan laporan tentang kebutuhan pengembangan ini saya rencana tentang terkait siswanya. Kemudian merencanakan prototipe komponen yang akan dikembangkan. Saya belum masuk di tahap planning ini karena mungkin saya masih perlu banyak untuk membaca literatur. Kemudian tahap selanjutnya nanti adalah development preliminary form of product, yaitu menyusun atau mengembangkan produk awal atau prototipe awal. Jadi nanti setelah saya dapat kaji, saya dapat kajiannya, interaksinya, acuannya, saya akan coba membuat perencanaan, kemudian saya akan mulai dari tahap awal yaitu mengembangkan, mencoba artificial intelligence-nya mengarah ini. Kemudian uji coba terbatas terhadap produk model rekonstruksi awal, termasuk melakukan pengamatan, interview, dan angket. Kemudian revisi hasil treatment dari produk modal, kemudian penerapan uji coba lapangan. Kemudian melakukan revisi produk, masa kekurangan, kemudian melakukan uji coba lapangan. Kemudian final product revision, melakukan revisi akhir terhadap model rekonstruksi dan menetapkan produk akhir. Kemudian melakukan diseminasi dan implementasi, distribusi ke berbagai pihak. Atau skemanya dilihat dari sini. Research and information collection, planning, develop, primary form production, primary field, main product revision, main field testing, operational product revision, operational field testing, final product revision, dan dissemination and implementasi. Nah, ini gambar ini saya ambil dari sumbernya ini. Dan ini skema tahapan metode penelitian. Prosedur pengembangannya sama ya sebenarnya pembahasan di atas, cuma ini lebih ke menjelaskan di pendahuluannya itu membahas terkait dengan artificial atau kecerdasan terkait sana itu. Kemudian tahap pengembangan artificial network-nya, bagaimana kemudian kegiatan dicobanya, kemudian tahap pengujian desain. Setelah kemudian dapat, baru saya coba ujikan desain biar mudah dipakai, kemudian bagaimana keefektifitasannya. Nah, pada langkah-langkahnya itu persiapan pelaksanaan percobaan,
analisis dan interpretasi hasil percobaan. Untuk tepat waktu dan sumber penelitian, karena ini berkaitan dengan siswa, saya ambil sampel nanti tempat penelitiannya itu dilaksanakan di SMK 15 untuk siswa kelas 12. Saya ambil di SMK yang ada di Bima saja ya, karena lebih mungkin karena saya punya koneksi seperti itu sudah. Nah, kemudian teknik dan informasi pengumpulan data. Nah, data diperoleh dalam penelitian ini dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Artinya kualitatif ini penerapannya untuk mutu produk tadi nanti itu nanti akan diminta terhadap tenaga ahli, sedangkan kuantitatifnya itu berupa nanti angket atau apa. Kemudian analisis data. Nah, dalam teknik analisis data ini, data awal pelaksanaan penelitian. Data awal ini dalam bentuk hasil wawancara dan data hasil observasi. Nah, hasil wawancara observasi dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk kepentingan data awal penunjang penelitian. Kemudian data penelitian ini terdiri dari lembar penilaian produk oleh ahli media dan ahli materi. Kemudian menggunakan rumus mengubah rata-rata menjadi nilai skor, interval dan lain sebagainya sudah dipelajari juga. Analisis data untuk analisis nilai dengan pedoman persekoran. Ini data setelah baru analisis hasil. Nah, untuk analisis hasil, ketika hasilnya ada baru dianalisis menggunakan konsep-konsep yang ada. Analisis keefektifan hasil, uji normalitas, uji homogenitas, uji T, sampel bebas. Daftar pustaka ini sudah dibuat, ini daftar pustaka secara otomatis. Kemudian lampiran. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga cukup menjelaskan dan tidak bertele-tele. Semoga mendapatkan nilai yang bagus juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.